Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Permatasari, NPME 1J023054, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Jadi di sini saya ingin membuat proyek metode morfologi tahun 2024 dengan tanaman sawi pakcoy, spesies Brassicas Raphael, familinya yaitu Brassicaceae, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP. Selanjutnya ada morfologi akar, yaitu bagian-bagian akar itu terdiri atas leher akar, cabang akar, serabut akar, batang akar, rambut akar, ujung akar, dan juga tudung akar. Pada sifat akar, yaitu bagian tanaman yang biasanya ada di dalam tanah. Maksudnya yaitu merupakan bagian tanaman yang tumbuhannya itu ke pusat bumi, geotrop, atau menuju ke air hidrotrop, meninggalkan udara dan juga cahaya. Tidak berbuku-buku. Maksudnya tidak berbuku-buku adalah jadi tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Dan juga warna tidak hijau. Biasanya itu warnanya keputih-putihan atau juga kekuning-kuningan. Sistem perakaran tanaman pakcoy memiliki sistem perakaran tunggang, yaitu artinya karena akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Akar pokok ini berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang atau radik primaria. Susunan akar yang demikian biasa terdapat pada tumbuhan biji belah atau dicotyledon dan juga tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. Juga berbentuk tombak atau fusiformis, yang artinya yaitu pangkalnya itu besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangannya menjadi tempat penimbun bagi makanan. Tugas akar yaitu memperkuat berdirinya tanaman, menyerap air dan juga zat-zat pada makanan. Selanjutnya yaitu pada morfologi batang. Pada morfologi batang ini terdapat bagian-bagian batang yang terdiri atas pangkal batang dan juga tangkai batang. Sifat batang yaitu biasanya tumbuh ke atas, biasanya mengalami perkecambahan, namun pada tanaman sawi pakcoy ini tidak, dikarenakan sawi pakcoy ini tidak memiliki batang yang jelas. Tugas batang yaitu jalan pengangkutan air dan juga zat-zat makanan. Pada tanaman sawi pakcoy itu tidak jelas berbatang atau disebut juga dengan roset akar. Tanaman pakcoy ini hanya memiliki pelepah dan juga tidak memiliki batang atau batang semu. Percabangan batang. Pada tanaman sawi pakcoy ini tidak memiliki percabangan pada batang karena ia adalah batang semu atau juga disebut sebagai roset akar. Selanjutnya ada morfologi daun. Bagian-bagian daunnya terdiri atas tangkai daun, helaian daun, tulang cabang, pangkal daun, ujung daun, dan juga tepi daun. Pada tanaman sawi pakcoy memiliki daun tidak lengkap. Alasannya karena syarat daun lengkap itu mempunyai pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan juga helaian daun atau lamina. Sedangkan pada daun sawi pakcoy ini tidak mempunyai tangkai daun atau petiolus, maka disebut daun tidak lengkap. Pakcoy memiliki bangun daun bulat telur, yaitu bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Ujung daunnya yaitu tumpul dan juga pangkal daunnya tumpul juga dan memiliki pertulangan daun yang menyirip. Tepi daun yang rata, memiliki daun yang tipis lunak, warna daunnya hijau tua, permukaan daun sawi pakcoy itu licin dan termasuk ke dalam daun tunggal. Pada morfologi bunga yaitu terdapat bagian-bagian bunga yang terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, taju atau mahkota, alat kelamin jantan atau benang sari, dan juga alat kelamin betina atau putik. Fungsi bunga yaitu sebagai organ polinasi dan juga fertilisasi, sebagai propagasi keturunan atau penyebaran. Pada tanaman sawi pakcoy termasuk ke dalam tanaman yang memiliki bunga lengkap. Alasannya yaitu karena bunga sawi pakcoy itu bisa dikatakan sebagai bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, putik, benang sari, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya yaitu
Bunga tanaman sawi pakcoy ini termasuk ke dalam bunga sempurna, yang alasannya karena bunga sawi pakcoy memiliki syarat supaya bisa dikatakan sebagai bunga sempurna, yaitu memiliki 2 alat kelamin, jantan dan juga betina, atau putik dan juga benang sari. Selanjutnya, bunga tanaman sawi pakcoy ini termasuk ke dalam bunga majemuk. Alasannya, bunga sawi pakcoy dalam satu tangkai bunga itu memiliki bunga lebih dari 2 dan bunga sawi pakcoy terdapat pada ujung batangnya. Termasuk ke dalam bunga sawi pakcoy berbatas majemuk, yaitu dengan majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Selanjutnya yaitu susunan bunga majemuk tandan, yang alasannya yaitu jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu bertangkainya, kita dapat pula mengatakan ibu tangkai bercabang, dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Selanjutnya yaitu bunga sawi pakcoy adalah berumah 2, yang alasannya yaitu karena bunga jantan betina terpisah dengan bunga jantan pada tempatnya, yang artinya pada individu yang mendukung bunga jantan saja, ada juga individu yang mendukung bunga betina saja. Selanjutnya yaitu memiliki letak berkarang melingkar, simetri bunga biradial, bentuk dasar bunga yaitu mangkuk, kelopak bunga lepas atau bebas, memiliki mahkota bunga yang berwarna kuning cerah. Pakcoy juga mengalami penyerbukan sendiri dengan perantara serangga. Selanjutnya pada morfologi buah, terdapat bagian-bagian buah yang terdiri atas daun-daun pelindung, tangkai bunga, dasar bunga, daun-daun kelopak, tenda, dan juga ibu tangkai bunga, tangkai putik, dan kepala putik. Pakcoy memiliki buah yang termasuk ke dalam buah sejati tunggal kering. Ini karena memiliki bagian luar yang keras dan akan pecah apabila dimasak. Selanjutnya karena bagian tangkai putik ikut berkembang juga menjadi buah. Bagian tangkai putik ikut berkembang juga. Pada tanaman sawi pakcoy yaitu termasuk buah kotak karena memiliki banyak biji dan juga termasuk buah loba atau polong semu. Selanjutnya pada morfologi biji, terdapat bagian-bagian biji yang terdiri atas kulit biji, tali pusar, inti biji atau isi biji. Pada tanaman sawi pakcoy termasuk ke dalam tanaman dengan biji yang tertutup. Ini dikarenakan biji tertutup dengan ovarium. Dan bagian buah yang mengikuti kulit biji itu adalah pusar biji, liang biji, dan juga tulang biji. Tipe perkecambahan pada tanaman sawi pakcoy ini adalah tipe perkecambahan epigeal atau perkecambahan di atas tanah, yang artinya itu di mana saat biji itu berkecambah, kotiledon biji juga ikut naik pada permukaan tanah. Selanjutnya ada morfologi organa metamorfa dan juga aksesoria. Jadi pada tanaman sawi pakcoy itu tidak memiliki organa metamorfa maupun aksesoria. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat dan juga menjadi bekal ilmu untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.